Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua produk terbaru dari Samsung, yaitu antara Samsung A05 yang dijual dengan harga 1,9 juta dan Samsung A05s yang dijual dengan harga 2,3 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana dan apa saja perbedaannya. Mulai dari segi desain, spesifikasi, performa, baterai hingga kameranya. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Tapi sedikit disclaimer, sebelum kita mulai, unit A05 yang saya punya adalah varian 4/128GB. Dan supaya perbedaan harganya tidak terlalu beda jauh, kita anggap saja varian 6/128GB. Jadi selisih harganya dengan A05s hanya 400 ribuan. Untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu, di mana kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Mulai dari tampilan, tata letak, bahkan hingga dimensi bodinya yang lumayan bongsor, dengan ketebalan ada di angka 8,8 mm. Dan untuk audionya sama-sama hanya memiliki single speaker atau mono. Di sini yang bikin beda, Samsung A05s sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint, sedangkan di A05 tidak ada. Jadi satu poin untuk A05s karena sudah punya sensor sidik jari. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep kedua HP ini juga sama, masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan bezel lumayan tebal. Lalu untuk ukuran layarnya, Samsung A05 memiliki layar sebesar 6,7 inch dengan resolusi SD+, panel IPS LCD refresh rate 60Hz. Sedangkan Samsung A05s juga memiliki layar sebesar 6,7 inch, panel IPS LCD refresh rate 90Hz. Dan untuk resolusinya di sini lebih tinggi karena sudah dibekali dengan resolusi Full HD+. Di mana untuk saturasi warna yang dihasilkan juga terlihat sedikit lebih tajam jika dibandingkan dengan Samsung A05. Namun secara garis besar keduanya sudah sama-sama memiliki komposisi warna yang bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna. Pokoknya ciri khas Samsung. Jadi untuk urusan layar, di sini Samsung A05s mendapatkan 1 poin karena memiliki resolusi layar yang lebih tinggi. Pindah ke bagian spesifikasi, Samsung A05 memiliki kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih eMMC. Sedangkan Samsung A05s juga memiliki kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Tapi untuk jenis ROM yang digunakan sudah UFS, hingga untuk kecepatan baca tulisnya lebih ngebut. Jadi untuk urusan penyimpanan di sini Samsung A05s mendapatkan 1 poin karena sudah menggunakan UFS memori. Namun secara kapasitas keduanya sama kuat. Lalu untuk dapur pacunya, Samsung A05 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 200 ribuan. Sedangkan Samsung A05s ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz fabrikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk skor Antutu yang dihasilkan ada di angka 300 ribuan. Jadi dari angka di atas kertas, Samsung A05s ditenagai dengan chipset yang lebih ngebut. Lanjut untuk urusan sensor, di kedua HP ini sama persis. Dan seperti yang kamu lihat, baik di Samsung A05 atau A05s banyak sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet untuk penunjuk arah. Sama satu lagi, buat kamu yang butuh sensor NFC di kedua HP ini juga tidak ada. Jadi untuk urusan sensor, di sini tidak ada yang mendapatkan poin karena sensor di keduanya sama persis, tidak ada yang lebih dominan. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di Samsung A05 bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Sedangkan di A05s grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Untuk game yang satu ini, keduanya sudah mampu menjalankan game dengan baik. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, tidak bisa dipungkiri performa dari Samsung A05s terasa lebih satset karena seri chipset yang digunakan lebih ngebut. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, di A05 grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sedangkan di A05s hanya di Smooth High dan mentok sampai balance medium saja. Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya kedua HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik di kelas harganya. Tapi tidak bisa dipungkiri, performa dari Samsung A05s terasa lebih enteng dan satset karena seri chipset yang digunakan satu tingkat lebih tinggi dibanding A05.
Jadi kalau untuk urusan performa, di sini Samsung A05s juaranya dan mendapatkan 1 poin. Tapi yang harus kamu ingat, untuk sensor giroskop di kedua HP ini sama-sama tidak ada. Jadi untuk PUBG Mobile, pengalaman saat gameplaynya terasa biasa saja. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya juga sama, sudah fast charging 25 watt. Yang dimana hanya butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk sektor baterai, baik Samsung A05 atau A05s masing-masing mendapatkan 1 poin, karena keduanya sama kuat, mulai dari kapasitas hingga kecepatan chargingnya. Lanjut ke bagian operating system, kedua HP ini juga berjalan di versi UI yang sama, Android 13 basis One UI Core 5.1. Jadi mulai dari tampilan, tata letak hingga fitur yang ditawarkan di keduanya sama persis. Namun walau demikian, di sini yang saya suka tampilan UI-nya tergolong simpel dan gampang untuk dipahami, nyaman saat digunakan. Selain itu, pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font lumayan banyak ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga sudah lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, layar jadi 2, screenshot panjang, dual messenger, multi window, dan lain-lain. Tapi ada sedikit yang harus kamu garis bawahi, karena untuk fitur rekam layar dan screen mirroring atau smart view di kedua HP ini sama-sama belum ada. Jadi untuk operating sistemnya, baik A05 atau A05s masing-masing mendapatkan 1 poin, karena OS yang digunakan sama persis, tidak ada yang lebih dominan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Samsung A05 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Samsung A05s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Dari angka di atas kertas, untuk urusan kamera di sini Samsung A05s lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan lensa makro, dan untuk kamera selfie-nya juga lebih besar. Tapi kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di kedua HP ini sama persis, dan yang pasti untuk perekaman video belum dilengkapi dengan AIS. Sedangkan untuk hasil fotonya, seperti yang kita tahu, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel kamera yang sama. Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan terlihat mirip. Di sini yang bikin beda, hasil foto dari Samsung A05 memiliki warna yang lebih cerah dan terang. Sementara foto dari A05s, saturasi warna yang dihasilkan cenderung lebih gelap, baik saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Lalu kalau untuk hasil kamera selfie-nya, dari angka di atas kertas, Samsung A05s memang lebih unggul karena sudah dibekali dengan kamera 13 megapiksel. Sementara A05 hanya 8 megapiksel. Tapi dari hasil berikut, secara kualitas tidak ada perbedaan yang signifikan. Malah kalau buat saya pribadi, foto dari Samsung A05 terlihat lebih oke karena memiliki komposisi warna yang lebih cerah, baik saat di indoor maupun outdoor. Jadi untuk urusan foto di sini Samsung A05 lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena kualitas fotonya memiliki komposisi warna yang lebih cerah. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05s di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Dari hasil berikut, secara kualitas saya rasa kamu juga bisa menilai kalau video dari Samsung A05 terlihat lebih bagus dibanding video dari A05s, terutama di bagian saturasi warna dan tingkat kecerahannya. Jadi bisa dibilang chipset MediaTek Helio G85 di Samsung A05 lebih maksimal saat processing gambar dibanding Snapdragon 680 di A05s. Lalu untuk video kamera depan, dari apa yang saya lihat, video yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama bagus atau bisa dibilang masih 11-12. Tidak seperti video kamera belakang yang sangat jelas perbedaannya. Namun yang pasti untuk urusan video di sini Samsung A05 juaranya dan mendapatkan 1 poin karena unggul dari video kamera belakangnya yang lebih cerah. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dan itulah tadi perbandingan antara Samsung A05 versus Samsung A05s. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, dari angka di atas kertas, di sini Samsung A05s jawabannya, karena secara keseluruhan mampu menghasilkan poin yang lebih banyak.
Seperti dari segi desain sudah punya sensor sidik jari dan resolusi layarnya lebih tinggi. Dari segi spesifikasi sudah menggunakan UFS memori, chipset lebih ngebut dan performanya lebih lancar. Namun walau demikian, Samsung A05 juga tidak kalah menarik untuk dilirik, karena dengan harga lebih murah, apa yang kita dapat hampir sama persis seperti A05s. Malah untuk sektor kamera lebih unggul, karena hasil foto dan videonya lebih bagus. Jadi untuk kesimpulannya, kalau kamu lebih mengutamakan dapur pacu dan performa, di sini Samsung A05s pilihannya. Sedangkan Samsung A05 cocok buat kamu yang budgetnya tidak sampai 2 juta, tapi apa yang didapat pengen seperti Samsung A05s. Pokoknya keduanya sudah sama-sama bagus, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.